Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya kembali ingin menjelaskan tentang plan B, tapi dengan oret-oretan supaya teman-teman bisa lebih paham. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa sistem di PTBAS itu menggunakan hybrid system. Ya, hybrid system itu adalah perpaduan antara sistem binary yang ada pada plan A dan sistem breakaway atau sistem matahari yang ada di plan B. Nah, saya akan menjelaskan seperti apa sih sistem yang ada di PTBAS begitu ya. Nah, jadi begini. Ya, anggaplah nih kita ada di plan A sekarang. Ya, ketika saya ini saya nih ya di plan A karena dua jalur mensponsori si A. Mensponsori si A, maka pasti kita akan dapat bonus sponsor kan. Nah, A ini sponsor saya langsung. Kemudian saya juga mensponsori si B. Ya, maka bonus sponsornya ada di kita. Nah, kemudian saya ternyata tidak hanya mensponsori dua, tapi saya juga bisa mensponsori lagi si C. Nah, karena sistemnya binary mungkin saya taruh di sini lah, anggapnya begitu. Ya, saya taruh di bawahnya si A. Maka bonus sponsornya tetap ke kita karena sponsornya adalah saya. Kemudian saya mensponsori lagi si D dan saya taruh di sini misalnya. Ya, sama, tetap sponsornya, garis sponsornya adalah garis sponsor saya. Nah, maka sekarang kita lihat ya bagaimana gambar di plan B-nya. Ya, ini kita tahu dari A, B, C, D itu semua yang mensponsori saya. Digambar di plan A antara A dengan C dengan D ada hubungannya. Tapi gambar di plan B seperti ini. Karena yang mensponsori semua adalah saya, maka gambarnya adalah ini si A, ini B, ini C, ini D. Ya. Nah, semua itu ada langsung dengan saya digambar di plan B. Ya, kenapa? Karena semua yang mensponsori saya, dan inilah yang disebut dengan generasi pertama, ya, G1. Nah, di plan B ini kita nggak dibatasi berapa generasi pertama kita karena sistemnya breakaway atau matahari. Maka berapapun orang yang kita sponsori bisa saja menjadi orang yang di generasi pertama kita nih, mau berapa orang pun bisa jadi. Nah, jadi generasi pertama itu jumlahnya berapa terserah, berapa orang yang kita sponsori itulah generasi pertama kita. Nah, terus generasi kedua bagaimana? Generasi kedua misalnya nih, kita contoh nih si C bisa mensponsori nih misalnya nih. Si C bisa mensponsori si E. Nah, kemudian si E ternyata juga bisa mensponsori ini si F. Ya, ini C mensponsori E dan E mensponsori F. Maka gambar di plan B-nya adalah ini di sini E, kemudian di bawahnya F. Nah, E ini adalah generasi kedua saya. Kemudian F ini adalah generasi ketiga saya. Nanti kalau E mensponsori orang lagi berapapun orangnya, ya itu tetap menjadi generasi ketiga saya. Ya. Itu. Jadi ini generasi ketiga semua. Kemudian nanti generasi ketiga kalau bisa mensponsori orang itu adalah generasi keempat dan seterusnya. Jadi sampai kalau perhitungan bonusnya atau royalti di plan B itu kan sampai 20 generasi. Nah, 20 generasi. Bayangin, generasi pertama saja sudah berapa? Misalnya kayak saya mensponsori anggaplah 50 orang, maka generasi pertama saya 50. Nah, yang 50 ini berkembang sponsori berapa? Mungkin generasi kedua saya bisa jadi 100 atau 200 gitu. Generasi ketiga saya belum lagi tambah banyak lagi. Bayangkan itu. Luar biasa sebenarnya potensi bonus di plan B. Nah, yang sering kita lihat di flip chart itu adalah ilustrasi bonus di royalti 20 generasi yang ada di plan B dan yang berjalan adalah dua grup. Nah, ini bukan 50 grup, bukan 100 grup, tapi dua grup. Ya, coba kita lihat sekarang gambar yang ada di flip chart itu seperti apa. Ya. Nih, ini adalah gambar yang ada di flip chart itu seperti ini. Bayangin, ini kita lihat royalti 20 generasi. Ini kalau dijumlahkan semuanya berapa nih? Dari generasi pertama sampai generasi ke-20, totalnya berapa? Totalnya 10 miliar 485 juta. Bayangin tuh. Dan royalti di
bonus-bonus di plan B itu adalah bonus bulanan. Maka ini 10.485 ini kalau semua melakukan repeat ordernya rutin tiap bulan, ini adalah bonus tiap bulan kita. Padahal repeat order di plan B itu nggak harus banyak, minimal yang 350.000 aja ini sudah luar biasa seperti ini kalau berjalan sempurna. Bayangin, ini 2 jalur yang berkembang. Kalau yang berkembang 50 jalur atau 10 jalur, 20 jalur, wah ini bisa rezekinya sampai bermiliar-miliar, berpuluh-puluh miliar kalau kita kerjakan dengan serius di bisnis ini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ya. Nah, inilah makanya di plan B ini rezekinya apa? Unlimited. Ya. Unlimited, tidak ada batasnya. Dan menariknya di plan B itu 1 jalur pun, kalau di plan B ya, itu Bapak Ibu juga bisa mendapatkan bonusnya. Jadi misalnya nih, saya hanya mensponsori si A. Nah, sementara si A ini bisa mensponsori misalnya berapa orang. Kemudian orang yang sponsori si A juga bisa mensponsori lagi nih. Wah, meskipun kita cuma 1 jalur ya, jadi di generasi satunya memang cuma 1 nih, 1 orang. Tapi di generasi keduanya bisa jadi 10 orang misalnya, ya, misalnya generasi 10. Generasi ketiganya mungkin bisa jadi 10 masing-masing sponsor 5 jadi 50 orang dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini nggak main-main, ini rezeki tetap rezeki yang besar di plan B ini. Ya, meskipun yang berkembang adalah satu jalur, apalagi kalau yang berkembang 2 jalur, 3 jalur, 4 jalur, 5 jalur, semakin banyak pasti potensi rezeki di plan B itu akan sangat besar. Nah, menariknya lagi ya, sebagaimana kita tahu, syarat untuk mendapatkan bonus di plan B adalah kita harus melakukan repeat order pribadi. Ya, jadi kita sendiri harus melakukan repeat order. Kalau kita tidak melakukan repeat order pribadi, maka kita tidak berhak untuk mendapatkan semua bonus yang ada di plan B. Ya, tidak berhak mendapatkan apapun, baik bonus royalti generasi, bonus royalti kepemimpinan atau prestasi, kemudian poin kurs kita nggak akan dapatkan. Ya, karena syarat untuk bisa dapat di plan B itu adalah melakukan repeat order. Kalau di plan A, di plan C nggak perlu repeat order, nggak ada masalah. Tapi kalau di plan B wajib, maksudnya diri kita wajib melakukan repeat order. Ya, jadi kalau misalnya di bawah kita ini yang belanja banyak banget nih, misalnya ini di bawah kita nih. Ya, ini di bawah kita nih yang belanja banyak lah. Ya, misalnya sampai 1000 RO. Nah, tapi kita atau saya nih lupa nih nggak belanja. Ini nggak belanja. Nggak melakukan RO. Maka apa yang terjadi? Meskipun di bawah ini banyak sekali, ya nggak berhak untuk mendapatkan semua bonus yang ada di plan B, karena syarat untuk bisa mendapatkan bonus di plan B adalah harus melakukan repeat order pribadi. Nih, repeat order pribadi itu syarat untuk dapat di plan B. Ya, dan menariknya lagi sebenarnya di plan B itu ya berlaku push up atau apa, menekan ke atas lah pokoknya ya. Jadi misalnya nih, ini 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 atau anggaplah 20 generasi ya. Ini generasi, misalnya ini generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 5, generasi 6, generasi 7, generasi 8, generasi 9, generasi 10 misalnya. Nah, misalnya nih, ini saya ya. Di generasi 10 ini ada pembelanjaan, anggaplah ini 1000 RO misalnya ya kan perusahaan. Nah, tapi kalau yang lain-lain nih generasi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini nggak ada yang melakukan pembelanjaan, maka pada bulan tersebut, sedangkan saya melakukan RO pribadi, ya, sementara yang lain ini enggak, maka pada bulan itu sebenarnya si G10 ini sama saja sudah menjadi G pertama saya, yang ini enggak dihitung ya pada bulan itu. Tapi kalau bulan-bulan berikutnya ini pada belanja semua, ya si G ini tetap menjadi generasi ke-10 ya. Jadi berlaku nih menekan ke atas, artinya kalau yang
yang di atasnya nggak belanja, maka yang di bawah naik begitu ya. Tapi kalau semuanya belanja ya tetap berarti semua sesuai dengan generasinya. Ini menariknya ya, sehingga kita nggak perlu khawatir kalau misalnya nih yang belanja ini kan 20 generasi. Kalau yang belanja ke generasi ke-22 berarti kita sudah nggak dapat. Padahal generasi ke-22 belanjanya banyak banget. Tenang saja. Kalau ada yang tidak belanja di generasi 10, 11, 12 misalnya nggak belanja, maka generasi kedua akan naik. Ya, menjadi malah generasi ke-22 bisa menjadi generasi ke-21 itu ya. Nah, itu menariknya di plan B ya. Jadi teman-teman perlu pahami itu. Ya, jadi kalau teman-teman nggak melakukan pembelanjaan pribadi, maka teman-teman sudah bisa dipastikan juga tidak akan mendapatkan bonus yang sudah disiapkan di plan B. Ya, itu dulu supaya paham. Jadi antara gambar di plan A dengan gambar di plan B itu berbeda, dan syarat untuk mendapatkan bonus di plan B itu harus melakukan repeat order pribadi ya. Nah, berapa sih repeat order pribadi itu? Ya ada macam-macam pilihannya. Ya, repeat order itu ada banyak pilihannya. Ada yang 200.000, ada yang 350.000, ada juga yang 250.000. Ya, tapi ada juga yang 1.500.000, ada juga yang 1 juta, ada yang 2 juta. Ya. Ya, khusus yang 2 juta dan yang 250 ini adalah produknya apa? Hand sanitizer. Ya, produknya adalah hand sanitizer. Kalau yang lain boleh pilih macam-macam produknya. Ya, artinya setiap bulan kita perlu belanja. Yang berapa? Enggak usah yang banyak-banyak lah. Anggaplah yang belanja yang 350.000. Karena kalau 200.000 hanya dapat 1 box, kalau 350.000 dapat 2 box misalnya. Kita belanja yang 350.000 sebulan. Pak, berat buat saya kalau harus pengeluaran lagi 350.000, penghasilan saya masih minim. Oke, kalau begitu nggak usah belanja untuk dipakai sendiri, tapi cari pelanggan. Cari pelanggan. Berapa orang ya? 1 atau 2 orang saja cukup. Ya kan? Kan cuma untuk 350.000 2 box. 2 box ini sebenarnya cari 1 orang saja dari orang yang sudah orang kaya yang kita prospek nggak mau, ya sudah kita tawarin aja untuk rutin pakai produk kita, terutama yang produk-produk kesehatan biar repeat ordernya kenceng. Nah, kalau dia sudah belanja begitu tiap bulan kita tinggal nganter, maka kewajiban belanja kita udah selesai. Sebenarnya itulah tugas pertama yang harus kita selesaikan dulu. Baru setelah itu kita membangun jaringan menjadi tenang, karena semua bonus yang disiapkan oleh PTBS, baik dari yang di plan A, di plan B ataupun di plan C, kita bisa dapatkan semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah bisa dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.